Ini produk gue nih ya. Jadi deh. Hey, gue Karl Delano, this is Delano Fabulous Life. Weekend ini gue ada di Bandung. This is so special karena gue akan mengunjungi sebuah pabrik yang besar banget untuk pembuatan kosmetik dan juga skincare. Pabrik ini salah satu yang terbesar di Bandung, makanya gue tuh sangat excited sekali seperti apa kehebatan dari pabrik ini. Nah, teman-teman, pabrik ini milik teman gue. Beliau adalah Ibu Rizky Ananda. Untuk itu gue mau ajak teman-teman mengikuti aktivitas gue sekarang ini dan melihat seperti apa besarnya pabrik kosmetik dan skincare ini. Ikuti terus di Delano Fabulous Life. Muah. Oke guys, sekarang ini gue lagi di perjalanan menuju ke sebuah pabrik yang tadi sudah gue katakan ya, pabriknya besar banget dan pabrik ini khusus untuk membuat produk skincare dan juga kosmetik, beauty ya. Nah, kan gue penasaran banget nih ya teman-teman, karena kenapa banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia ini yang sudah berani sekali untuk membuat beauty brand. Ya, dan beauty brand ini di saat mereka buat dan mereka jual kepada customer yang ada di Indonesia ini, itu tuh bisa menghasilkan penghasilan yang besarnya luar biasa, bisa sampai dengan miliaran. Nah, yang membuat gue penasaran adalah gue tuh mau survei ke pabrik ini, yang dimana pabrik ini sudah melahirkan beberapa brand. Artinya membantu melahirkan beberapa brand dari customernya mereka yang udah besar banget ya, mencetak sampai dengan ratusan ribu produk. Nah, gue penasaran seperti apa, makanya gue mau survei ke pabrik ini dan melihat seperti apa sih prosesnya buat para pengusaha-pengusaha kosmetik ini ya, karena bisa jadi gue kali juga mau menciptakan produk juga ya kan. Nah, gue mau ajak teman-teman untuk lihat seperti apa ya survei gue kali ini. Senang banget pada akhirnya bisa sampai di sini juga. Thank you loh, sudah. Halo, terima kasih Mon. Selamat pagi ya. Apa kabar? Sehat-sehat. Amin, amin. Kita langsung ke kantor ya. Ayo, Kita masuk yuk. Oke. Kita buka yuk. Kita kan tadi udah antigen kan? Oh iya, benar-benar. Iya, Kita bisa tidak buka aman ya. masker, ngobrolnya seru. Iya, betul. Nah, ini ruangan meetingnya ya? Nah, ini ruangan meeting kita. Iya, Kalau iya. kita ketemu tamu tuh ya di sini. Di sini ya? Iya, betul. Iya, wah, berarti Simon duduknya harus di sini dong. Iya. Iya. Dia emang di tengah ya. Oke. Nah, sebenarnya waktu aku lagi perjalanan ke sini, udah bridging nih ke teman-teman karena mau survei ke sebuah pabrik. Ini kan pabrik yang satu terbesar di Bandung untuk bisa membuat produk-produk kecantikan. Mulai dari makeup, hair care, body care, Semua sediaan ada. car care. Pokoknya yang namanya kosmetik kita bisa bikin. Iya kan, kosmetik, Ya. semua kosmetik bisa dibuat. Nah, sekarang lagi heboh Bu Kiki. Iya. Iya kan, banyak sekali pengusaha-pengusaha, apalagi anak-anak muda Betul. yang berani menginvestasikan uang mereka untuk menjadi pengusaha beauty. Iya, betul. Ya, dan kita tahu bahwa beauty di Indonesia ternyata udah keren banget kan, Wah, Mas Simon? keren banget, ya. Udah bagus banget, gak kalah sama internasional. Betul. Nah, tapi aku pun juga percaya kalau produk-produk itu pasti diciptakan awal muawalnya, jantungnya adalah dari sebuah pabrik. Iya. Nggak sih? Iya. Betul. Tentunya seperti yang dimiliki sama Pak Simon dan juga Bu Kiki. Nah, cuma yang menjadi penasaran buat gue ya teman-teman, apakah iya harus dengan modal puluhan miliar untuk bisa menciptakan ratusan miliar?
Kalian pengen juga Sama jadi ini, sultan loh apa gue. betul nggak investasinya yang tepat? Iya, investasinya Jadi apakah iya harus benar? investasi sekarang tuh harus yang benar-benar. Betul Pilihannya sekali. pun harus tepat. Nah. Mungkin pilihan Karen udah pas untuk bermain kosmetik. Itu investasi tepat Investasi ya? paling aman. Paling aman. Paling aman. Nah. Value-nya juga aman. Oke, kalau begitu berapa tuh modal untuk jadi pengusaha beauty ya nggak sih? Kan ini tepat sekali loh. Aku mengunjungi dan survei ke sini supaya bisa dapat informasi yang paling tepat. Iya. Berapa tuh Bu Kiki Ya kira-kira? harus punya ratusan juta atau miliaran. Oh, iya? sebetulnya. Iya Mas Karen. Berapa tuh kira-kira? Jadi cukup dengan 30 juta per produk itu bisa punya brand sendiri. Oh ya? Iya. Cuma 30 juta? 30 juta. 30 juta, misalkan kan banyak banget pemain yang online biasanya datang ke sini. Saya punya modal segini, bisa nggak? Kita bisa buatin juga. Jadi nggak harus selalu yang miliar-miliar ya. Mungkin nanti omsetnya bisa miliaran. Kalau misalkan ditekuni, digital marketingnya bagus, penjualannya oke, gitu bisa. Jadi mencapai. bagaimana menjalankan bisnisnya dong? Ya, Dan tentu lagi satu komitmennya lagi harus berproses. harus berproses. Berproses. Betul, betul. Ya, Karena karena tidak kalau bisnis instan. tidak berproses, nggak bisa instan. Nggak bisa Nggak instan bisa. ya, Jadi Pak Michael. Karen harus misalkan memang pilihan bisnisnya kosmetik, nah Karen nanti harus berproses dulu. Proses dan fokus itu seperti apa contoh? Jadi kalau setelah diproduksi oleh PT Skin Solution Industry, nah tentunya Karen harus mempersiapkan gimana menjualnya, bagaimana sasarannya, bagaimana terus teknik penjualannya, bagaimana Marketingnya. Digital marketingnya digital betul. betul. Tapi dengan Karen Rudelano seperti sekarang ini, saya rasa itu sangat Gampang. simpel, Pak. Gitu ya? Bisa menjadi miliarder. Masa sih? Oh iya ya? Iya. Ratusan miliar per bulan? Sebenarnya per bulan. Triliunan sudah ya kalau kita tahu Tapi harus berproses ya. Harus berproses. Jadi Dan- semuanya nggak ada yang instan. Betul. Ya. Berarti artinya ini sama aja seperti bisnis yang lain. Betul. Memulai investasi dalam berbisnis harus sabar, Betul. passionate lah ya. Ya. Ya kan kita harus punya hati dan ada hati di saat menjalani bisnis itu. Ya, betul. Begitupun juga dengan produk kecantikan. Betul. Nah, ini jantungnya nih ya teman-teman. Gue sudah berada di sebuah pabrik salah satu terbesar di Bandung ya untuk bisa menciptakan yang namanya maklun. Ya. Ya, nah maklun tuh apa sih sebenarnya? Jadi artinya aku nggak perlu punya pabrik. Iya dong, Kalau kalau untuk- usaha kan kalau punya Oke. pabrik itu satu mungkin kita harus ngurus regulasi, ada ribetnya ya. Jadi kalau mau punya brand sendiri tinggal datang ke pabrik Maklun, kita buatkan mulai dari Badan POM, halal semua sudah beres, terima jadi, tinggal jualan. Oh, Kan pantas tagline zaman sekarangnya nggak usah punya pabrik katanya. gitu ya. Nggak usah punya pabrik. Nah, tadinya secara apa ya? Mungkin my stupid thinking lah. Berpikir kalau punya brand beauty berarti harus punya pabrik si beauty itu untuk buat krimnya, buat lotionnya semuanya, Iya. iya kan? Wah, berapa tuh investasi untuk menjadi pengusaha punya brand beauty kan? Betul. Masa harus punya pabrik? Iya dong Pak. Sementara punya pabrik sendiri sebenarnya itu aja udah berapa besar uangnya untuk menginvestasikan di pabrik? Mungkin Ratusan. Nah, Ini bener, Benar, ini benar. beli mesin dan sebagainya kan. betul. Makanya kan disiapkan pabrik yang disebut jasa Maklun Kosmetik itu ya seperti perusahaan yang kami miliki. Jadi Iya. kami hanya membuat atau memproduksi orang-orang seperti misalkan customer dari Karen Delano atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kami hanya memproduksi. Oke. Dan itu perusahaan kami juga sudah dilengkapi dengan ISO, kita punya ISO 4, terus halal, perusahaannya juga sudah halal grade A. GMP. Wow. GMP juga sudah. Jadi misalkan Karen Delano mau jual keluar, Korea itu sudah mudah sekali. Sudah sangat mudah sekali. Oh, berarti dengan modal yang aku miliki tidak banyak itu ya, 30 juta dengan satu aja. Misalnya aku bilang sama Bu Kiki, Bu, aku pengen keluarin serum. Misalnya, satu dulu deh. Itu modalnya 30 juta. Iya, Dari 30 juta. itu Kan dibantu Maklun ya? iya, dibantu ya. Dibantu sampai izinnya BEP. Oh, gitu ya, Pak.
Wow. Packagingnya juga. Nah, dari PT Skinsol Industry Indonesia ini itu mulai dari pembuatan maklun sampai packaging juga, Pak. Betul. Jadi kita melayani dari hampir semua. Jadi misalkan memang si customer tidak bisa mengurus hak patennya, juga kita bisa bantu. Kita bisa bantu desain, terus kita juga bisa bantu apabila dia pemain baru gitu ya. Kita bisa kasih pelatihan untuk digital marketingnya. Oh gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sini aja, ke PT Skinsol Industri aja. Semua dalam nggak usah pusing-pusing. Hanya membawa investasi aja. Oke. Jadi kita bisa selesaikan semua mulai dari packaging, labeling sampai desainnya. Iya. Nanti desain misalkan Karen mau desainnya seperti apa sih, ya kan warnanya apa. Nah, betul. Itu tim kita bisa siap melayani. Betul. Wah, berarti sebenarnya mudah kan? sekali ya. Iya. Mudah sekali untuk mau memulai bisnis dan berinvestasi di beauty lah ya, di beauty field. Nah, teman-teman, ada satu lagi, free konsultasinya. Jadi misalkan, jadi misalkan lewat apa tuh? Bisa lewat Zoom bisa, Zoom atau bisa. mau visit boleh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi apabila masih ragu-ragu gitu ya, nanti Bu Kiki akan siap memberikan 24 jam ya. 24 jam. Wow, hebat loh, luar biasa. Sangat nggak sama loh. Masih ya? Masih tuh secantik ini. Masih langsung ke B2B ya, brand to brand, luar biasa. Nah, teman-teman yang dinamakan maklun ini tadi kan kalau kita mau membuat punya bisnis beauty, kita perlu pabrik ya. Ternyata kita tidak usah punya pabrik. Nah, seperti yang dimiliki sama Pak Simon dan juga Bu Kiki, yang ini adalah namanya PT Skinsol Cosmetic Industry. Oke. Nah, ini yang seperti ada bisa di depan request kita, loh, Karen. Bisa request. Jadi kalau kami itu bisa request dari customernya. Jadi misalkan Karen mau warna apa, parfumnya apa, jadi kita bisa request. Active ingredients. Nah, terus kami juga menjaga dari segala customernya. Jadi misalkan Pak Simon, Bu Kiki, saya maunya di keep. Nah, nanti kita itu bisa di jadi gini loh, spesial. Eksklusif. Ya, jadi banyak juga customer kita yang kebetulan kalau misalkan maklun nih, nanti ada reseller agennya datang ke sini mau bikin seperti apa. Kita tuh punya kontrak khusus yang ditandatangani notaris bersama bertiga ya. Jadi customer, saya sama notaris, dan kita akan keep si ingredients ini, si formula ini untuk si brand ini. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, kan takutnya banyak yang bocor atau diikuti kan si formula itu. Kalau kita punya kontrak-kontrak yang memang di luar MOU tadi. Gitu. Berarti kalau mau melakukan seperti itu mungkin lebih mahal lagi kali ya, Pak? Enggak juga ya. Itu minimum order. Fasilitas yang perusahaan kami berikan ke customer, itu semacam fasilitas aja. Oh wow, fasilitasnya eksklusif luar biasa loh. Iya kan, sekarang bisa jadi seperti aku yang takut kan, jangan-jangan buat di sini nanti sama ada orang ya kan? Nanti ada sahabat sendiri pengen jadi bisnis, pengen jadi bisnis beauty, iya kan, mau ngikutin gue jadi miliuner, akhirnya ngambil juga gitu kan. Apa yang aku punya di sini ternyata bisa di keep, dibuat jadi eksklusif. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di depan ini sebenarnya yang dikatakan maklun. Jadi sudah begitu banyak produk-produk dan brand-brand ya yang mempercayakan ke pabriknya Bu Kiki dan juga Pak Simon untuk mereka mungkin mulainya udah dari awal banget. Ya kan, yang tadi dibilang merintis, sabar. Ini udah lama ya, itu mungkin prosesnya itu mungkin nanti sesi berikutnya kita kupas ya. Yes, harus. Kita kupas bagaimana sih PT SKI ini atau Skinsol Industri ini bisa maju berkembang. Nah, itu nanti di sesi lain lagi ya. Oke, Episode 2 ya. Dan episode 2 karena gini, nanti kita ulas. Ulas, harus dengan tuntas. Betul, kita berikan motivasi bagi pebisnis gimana sih sebetulnya mengulas bisnis itu. Nah, kan sekarang itu mungkin ya tanda kutip banyak berita-berita yang mengatakan bisnis itu gampang, bisnis itu bisa bla bla bla. Nah, nanti di sesi kedua yang mungkin. Siap. Kita Oke, baik. Nah, ngobrol-ngobrol cantik lagi. Betul. Nah, yang menjadi gak sabar juga adalah kita mau lihat nih, Pak Simon, prosesnya. Iya kan, mau masuk ke pabriknya ya teman-teman. Yang dikatakan tadi, gimana sih untuk mau punya bisnis kecantikan? Yuk kita langsung aja ya ke sana ya. Oke, yuk.
untuk memulai suatu produksi itu tergantung dari bahan bakunya juga. Kita lihat bahan bakunya ya. Oke, ini gudang Ini bahan gudang baku. bahan. Oke. Gudang bahan baku ini SOP udah standar habis. Nah ini ada saya kasih lihat dikit Karen. Jadi sebelum bahan baku itu masuk ke area sini, dia harus dikarantina dulu. Nah kalau misalkan dia tidak boleh dipakai, dia akan masuk ke reject. Oh gitu. Ya, jadi kenapa? Supaya kualitas si produk itu pun terjaga. Jadi mulai dari bahan bakunya pun sudah dijaga banget. Oke, Kan baik. mungkin seolah-olah orang lihat bahan baku langsung masuk aja, tapi tidak, SOP-nya sudah jelas ada. Nah, ruangannya dia sendiri. Ini karantina boleh disebut karena karantina ini khusus untuk Ini ya. bahan baku. Oke, Ya. ini khusus bahan baku di karantina Itu dulu. bisa 1 minggu ditaruh dulu di situ. Oh gitu ya, satu minggu dulu di Setelah sini. dinyatakan aman, baru dia dipindahkan ke sini. Nah ini hampir semua impor ya, karena kualitas bahan-bahan yang dari impor itu memang sangat bagus. Sangat bagus. Oke, baik, Oke, Bapak. ini semuanya sudah tertata dan ini juga SOP-nya. Setiap bahan baku itu ada kodenya, lokasinya juga sudah tertata. Jadi kenapa mungkin pertanyaan kenapa harus ribet-ribet begini sih? Karena bisa terjadi tertukar. Jadi misalkan ini brandnya Karen bikin, kalau nggak ada SOP seperti ini dia akan tertukar, nanti berbahaya. Gitu. Oke, Menarik oke. bukan? Menarik, luar biasa. Ya, kita lanjut. Oke, siap. Nah, setelah dari ruang baku, bahan baku kita akan lihat ke ruang lab R&D. Nah, mungkin di sini Karen mungkin bisa eksperimen, silahkan. Nanti dipandu oleh Ibu Kiki ya. Oke, Spesialisnya Ibu Kiki ini. Nah, ini mungkin bisa dikatakan jantungnya. Betul. Ya, jantungnya di sini Kalau ya. kita mau bikin sesuatu yang permintaan Karen mau bikin apa tuh di sini langsung mereka development. Dan di sini ada banyak R&D juga apoteker yang bisa membuat formula-formula yang oke. Oke, baik. Di sini ya tempatnya Iya. teman-teman. Jadi kalau kita mau punya produk, jantungnya ini nih. Ya, apoteker di sini mereka bisa dikatakan mendevelop produk ini dengan mempraktekannya Iya, gitu. mencampur. Kita panggil dulu ya. Coba kayak apa sih? Aduh penasaran deh. Iya, kenalin. Iya. Halo. Saya Dwi. Oh, Mbak Dwi, selamat iya. siang. Apa kabar? Baik, Senang sekali sudah sampai di sini. Kita hari ini sudah mempersiapkan ya Iya, untuk Karen ya. untuk Kira-kira mau bikin apa nih? Kita mau buat apa nih? Kita mau bikin setting spray. Setting spray. Oke. Kira-kira kalau misalkan sekarang kan kalau sebelum make up biasanya itu supaya make upnya stay lama. Stay harus ada setting spray. Betul. Ya, Oke, siap. Ayo buruan, aku penasaran kayak apa. Pengen buat. Oke. Kita udah siapkan nih Kak ya. Jadi untuk bahan-bahannya. Ini list bahan-bahannya. Jadi nanti Kak Karen tinggal campur-campur. Sudah kami timbang semua. Jadi nanti tinggal campur, kemudian aduk dengan mesin ini. Setelah itu bisa langsung dikemas dan bisa langsung pakai. Gitu. Iya, jadi nanti Kak Karen bisa bandingin nih before afternya. Before gitu. misalnya sebelum pakai sama sesudah pakai bisa dirasakan. Oh gitu. Iya. Wah, oke. Jadi mulainya dari mana nih? Mulainya kita dari pertamanya ini ya. Ini kan bahan-bahannya ya. Di sini kita ada aktifnya niacinamide. Kemudian ada cucumber extract sama aloe vera extract Pakai sama dulu ini panthenol ya. Oh, pakai dulu sarung tangannya ya. Iya. Siap. Biar steril ya. Untuk yang pertama ya ini kita sudah sediakan ya Aquades. Ini airnya sudah steril. Kemudian setelah itu Kak Karen masukin ini polisorbate 80, gliserin sama propilen glikol. Masukinnya Jadi pakai masukinnya pakai ini. Jadi nanti tinggal dimasukin. semuanya nih. Iya semuanya. Wow. Dan kita ini soalnya. Iya. Gini cara masukinnya? Masukinnya langsung aja Kak. Tumpahin aja. Ditumpahin Ah. aja. Digituin? Iya, iya, Oh, boleh. ya ampun lucu banget. Oh, oke. Oke. Jadi
Nah, jadi ini propilen glikol, gliserin sama sorbilen O ini Siap. tuh dia fungsinya buat apa namanya stabilizing. Jadi stabilizing di sini supaya setting spraynya nggak pecah. Oh, seperti itu. Iya. Nanti habis Iya. itu diaduk, Kak. Diaduk. Diaduknya Ini taruh di mana? Di taruh sini? Di sini aja. Iya. Oke, baik. Kemudian diaduk menggunakan ini. Di on. Ini. Iya. Itu dipanasin, yang ini diaduk. Nah, pengadukannya. Itu dia ngaduk sendiri. Iya, tuh. dia. Oh, iya. Siap, lalu Lalu setelah itu tambahkan air. air. Iya. Kemudian larutkan ini EDTA 4NA. Di sini. Ini aja dulu, Kak. Yang ini. Ini dulu ya. Iya. Oke, baik. Itu masukin ke sini. Semua? Iya, semua. Sambil tetap diaduk. Pengadukannya bisa dicepetin kok, Kak. Nah. Oke. Oke, next. 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 Setelah itu kita tambahin larutan niacinamide. Niacinamide. Nah, ini yang terkenal. Niacinamide udah tahu ya, Kak ya? Dia Tahu, kan udah niacinamide. populer banget dia sebagai Jadi dia bisa untuk acne juga, untuk whitening iya. juga. Iya, betul. Ini niacinamide Ini lagi terkenal. tren banget, Lagi kan? tren banget ya dia ya. Tren banget. Betul. ya, nanti Kita kita, juga di tunggu sini ada sampai apa dia nih? homogen. Citric acid. Oh, iya. Yang pemanasannya homogen boleh ya. dikecilin aja, Kak. Oke. Nanti aja. Setelah itu kita tambahkan ini larutan citric acid. Citric acid. Ini Ini citric acid apa? Citric acid itu dia buat menyeimbangkan pH. Karena kan kalau misalnya untuk wajah itu pH-nya harus normal, Kak. Jadi harus 7. Oh, oke. Jadi kita harus atur supaya pH-nya seimbang sama pH kulit. Oh, baik. Oke. Siap. Siap. Lalu Setelah itu si air ini. Iya, kita Atau ada di tambahin ini Panthenol? ekstrak-ekstraknya. Oh, ini ekstraknya. Ada cucumber ekstrak sama aloe vera ekstrak. Cucumber tahu kan, Kak? Tahu. Itu dari timun. Timun. Ah. Pakai ini juga. Iya, pakai itu juga. Oh, sedikit sekali nih. Dan ini nggak bisa lebih banyak dari ini biar bisa lebih harum dan terasa, enggak? Bisa sih. Bisa juga ya. Ditambahin lebih banyak. Oke. Nah, setelah itu diaduk, kemudian ini aktifnya, Kak. Ini aktifnya ada G2 White, kemudian ada Phenoxyetanol. kalau phenoxyetanol dia sebagai pengawet. Ini sama Korum 911 Korum. dia stabilizing, sama Cherry Blossom dia fragrance. Oke, ini udah dicampur ya Ini semuanya. sudah dicampur G2 White semuanya. itu adalah licorice yang dari Swiss. Oh. Jadi dia itu punya efektifnya 100 kali lebih kuat dari licorice biasa. Oh, Yang gitu. ada di pasaran dan harganya pun puluhan kali lebih mahal. Oh, gitu ya. Iya, betul. Oke, Jadi berarti dia lebih punya- bagus jauh ya. Betul, Oke. ada in vivo in vitronya, dia bisa menggantikan hidroquinon. Oh. Kan kalau hidroquinon kita tidak diperbolehkan kan Iya, kalau iya. kosmetik. Jadi kita punya beberapa bahan yang memang bisa menjadi pengganti dari hidroquinon itu, tapi aman dan berbadan POM. Oh, oke. Campurin dulu yuk. Luar biasa ini pengetahuannya Ibu. Harus dong, karena kan ketemu customer. Benar. Oke. Oke. Kita diaduk sampai dia benar-benar homogen, clear. Setelah itu yang terakhir kita masukin Panthenol. Panthenol ini Ya, apa? Panthenol itu dia vitamin B5, Kak. Jadi dia punya khasiat buat hydrating. Jadi Oke. buat moisturizer. Moisturizer, Terus iya, iya. dia bisa syuting juga, bisa bikin kulitnya licin. Oke. Itu Panthenol. Oke. Nah, ini udah larut semua, kita masukin sisa airnya, Kak. Oke, ini sisa airnya. Sisa airnya. Nah, Sudah kita deh, tunggu. jadi. Udah jadi. Iya. Beneran? Beneran, Ya Kak. ampun, oh gitu. Udah jadi nih. Kan? Gampang ya. Jadi kita kasih yang gampang, yang cepat sih. Yang cepat Iya. ya. Ini yang paling cepat. Oh ya ampun. Nah, bagaimana bisa tahu ini selesai? Maksudnya adukannya udah selesai, udah semuanya udah oke, kita matiin. Ya, kita pastikan dari semuanya sudah larut dengan tanda bening ya, Kak. Kalau misalnya semuanya sudah larut, dia clear.
Iya. Oke. Dietin, terus ya kita tentukan aja misalnya dalam waktu kurang lebih 10 menit juga dia sudah larut sempurna. Oke, baik. Dan ini bisa langsung digunakan. Bisa langsung digunakan. Wow, udah bisa langsung digunakan. Ini ininya Kak, kalau Oke. mau langsung kita simpen di kemasannya. Di sini, dimasukin ke sini gitu. Iya, dimasukin ke situ, Oke. terus Kakak bisa langsung coba. Oh gitu. Iya. Kapan nih cobanya? Sekarang boleh. Oh, sekarang bisa ya? Berarti matiin dulu nih. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, setelah itu langsung aja Kak. Dimasukkan ke sini. Iya. Tumpah di gue. Ya, setting spray. Nah, Wow. nah itu aplikatornya Kak. Jadi dia bisa langsung sih dicoba, di spray. Gitu langsung coba nih beneran. Coba betul benar-benar. Ketawa lu sih Mbak. Tapi kayak lebih glowing ya? Lebih glowing gitu. Oke, guys, ini produk gue nih ya. Setting spray. Ih, ada harumnya ya. Iya, tadi kan soalnya kita pakai fragrance. I love it. I love it. Luar biasa, loh, enak dan seger banget karena ada timunnya juga ya. Tuh, coba didekatkan ya. Tuh. Mau glowing Oke, ini bagus banget dan apa the smell, I love it. Apa baunya tuh harumnya juga enak ya. Iya. Bukan ke alkohol gitu kan kadang-kadang nggak ada alkohol. Tapi kan kadang-kadang kalau ngeliat kayak gini kan bisa kayak alkohol gitu baunya. Tapi karena enggak. alkohol tuh bisa mengeringkan kulit juga, jadi nggak bagus. Jadi ini sama sekali tidak ada alkoholnya dari semuanya. Dan niacinamide itu yang lagi tren banget sekarang ini dan ada di dalam campuran ini guys. Ya, oke saya simpen, saya bawa ya ini. Terima kasih banyak. Saya mau pakai nanti di hotel. Diracik lagi. Oke siap. Jadi teman-teman ini barusan saya bersama dengan Mbak Dwi dan juga Ibu Kiki sudah membuat satu setting spray. Dan setting spray ini tadi sudah ada tahapannya dan cara membuatnya di sini juga sangat steril. Campuran-campurannya juga luar biasa dan tadi ada satu G2 White yang dikatakan ini kandungannya dan ini datangnya juga dari luar negeri ya, dari Swiss dan apa yang membuat aman juga ya. Jadi dia kandungannya itu sangat bagus banget, efektif dan sudah ada in vivo, in vitro. Jadi udah ada uji klinis. Sudah ada uji klinis. Bahwa ini bisa mencerahkan kulit wajah dalam 28 hari itu sudah ada. Seperti kulitnya Bu Kiki ya. Kayaknya udah pakai produk sendiri ya. Iya dong. Iya Kita dong. nggak pernah pakai produk lain, pakai produk sendiri. Iya kan makanya kinclong banget loh. Luar biasa. Oke, baik. Dan di sini semua teman-teman yang ada di lab ini mereka juga sedang mengerjakan Masing-masing punya pekerjaan masing-masing Iya, nih. Ada yang lagi produk-produk. bikin serum kayaknya, ada yang lagi bikin apa itu krim juga ya kayaknya. Oke. Dadah-dadah dong, halo. Dadah-dadah dong, halo. Gitu. Hebat-hebat deh kalian. Nah, ini sebenarnya apa yang diinginkan dari customer itu ya. Jadi langsung di-develop di sini, setelah di-develop ini dicoba gitu. Betul. Dicoba Setelah dulu. develop, kita kirimkan ke customer, lalu customer coba. Kalau oke, kita langsung penawaran dan MOU. Oh gitu ya. Ya, tapi Oke. kalau misalkan ini kayaknya ada perubahan deh, warnanya kurang ini atau parfumnya kurang wangi atau apapun, itu kita revisi lagi, kita kirimkan lagi. Pokoknya kita sesuaikan dengan keinginan dari customernya. Oke, kalau gitu nanti saya mau coba ya Mas Arda ya. Saya akan coba wewangian yang saya inginkan. Waduh. Parfum juga kita bisa. Bisa ya, parfum juga bisa ya. Parfum, body lotion. Body lotion. Iya, Nah, pomade. itu penting banget tuh kayaknya. Iya, karena lagi mikirin pengen punya body care deh gue. CL ya kan? Body serum gitu. Body serum bisa aja di Mas Arda. Nah, kalau yang di sini mungkin lebih kepada menghitungnya mungkin ya, Mbak ya. Apa yang dihitung, Mbak, kira-kira, Mbak? Kasih ngirim sampel. Ngirim sampelnya ke customer. Oke, baik. Ini produk-produk yang sudah jadinya. Oke. Tapi itu juga kalau dilihat dari kayak begini tuh sebenarnya aku juga bisa request gak sih aku mau warnanya kuning atau misalnya krimnya misalnya pink gitu bisa juga ya. Boleh, bisa banget karena kita Pakai pewarna tuh. Iya, pewarna yang kita gunakan Nanti warnanya jadi pink.
Enggak ya? grade. Oke. Kita pakai cosmetic grade, jadi memang warnanya pink, tapi pada saat dipakai ya dia warnanya nggak ada. Nggak ada. Oke. Gitu. Jadi aman banget untuk kulit. Oke, baik. Gitu. Oh, ini Sama tuh beda-beda ya. Jadi kayak ini, pengennya hijau gitu kan. ini kan warnanya hijau. Betul. Bisa juga gitu ya. Bisa banget. Oke, luar biasa. Pokoknya kita punya ratusan formula sampai ribuan formula karena setiap customer itu tidak sama. Tidak sama ya? Ya itu tadi kontrak eksklusif tadi. Mereka pengen punya formula masing-masing. Jadi kan bisa digunakan. Jadi ini sebuah contohnya nih guys ya. Ini contohnya setelah mereka buat di sini, develop di sini dan sudah dipaketkan seperti ini. Ini yang diinginkan sama customernya. Betul. Nanti dari sini dikirimkan ke mereka coba, kalau mereka suka langsung deh Betul. dilanjutkan untuk dibuat ya MOU-nya dan lain-lain gitu. Wah, ada banyak customer-nya nih, Mbak. Iya. Pusing ya. Sampai pusing. Iya. Oke, kalau yang ini Mbaknya Mbak serius banget, Mbak. Mbak ngaduk dulu, Mbak, dari tadi, Mbak. Ini ngaduk apa Mbaknya? Ini ya yang buat di cake. Bukan. Buat kue, bukan. Ya, nggak usah pakai emosi, Mbaknya. Ini Mbaknya ngapain? Lagi bikin krim. Buat krim. Ini apa nih? Day cream. Oh gitu. Tuh, sudah dihasilkan seperti ini. Ada apa aja tuh? Ada facial, ada serum. Ada serum, ada facial wash, ada day cream, night cream, Jadi gitu kan ya. setiap customer beda-beda pengennya. Mbak, kalau udah jangan langsung dipakai sendiri loh. Dan glowing sendirian lagi Mbaknya. Oke, siap. Kita udah selesai di bagian sini ya. Iya, sekarang Bu Kiki. kita mau ke ruangan lain. Nih, sambil ada Pak Simon lagi nih. Teman-teman ini bikin foto sama Karen. Oh, foto dulu. Yuk. Ya, nah dari R&D kita akan melihat lab fisika Lab QC. fisika dan kimia. Jadi Iya. perbedaan R&D sama lab fisika itu, nah ini lebih ke quality control. Oke. Jadi Setelah dari sana. Setelah dari sana, terus diproduksi juga. Nah, mereka tim ini akan mengamankan hasil-hasil produksi. Iya, Nah, salah satunya ini ruang return sample ini Ini yang sudah kita produksi. yang sudah diproduksi. Jadi Oke. gini, Karen. Jadi misalkan Karen udah punya brand, sudah berjualan di luar, tentunya banyak gangguan-gangguan seperti pemalsuan dan lain-lain. Nah, masternya ada di sini. Oh, masternya ada di Ya, sini. jadi nanti misalkan ada klaim apa-apa, Karen bisa minta ke kita. Kita minta return sampel yang nomor batch berapa, Ya. itu kita bisa periksa sama nggak sih isinya dengan Sama yang yang di luar, pasaran. yang di pasaran. Karena ada beberapa customer kita yang sudah booming gitu kan, ternyata ada pemalsuan. Ada yang langsung Banyak banget Dan nih, kita maksudnya. bisa membedakan itu mana yang palsu, mana yang tidak, karena kan ada nomor Oke. batch. Nah, itu tadi yang kita bahas dari pertama bahwa kami menjamin banget Ya. bahwa diproduksi di tempat kami itu Kualitasnya, baik, bahan-bahannya, kualitasnya, sama keasliannya, keamanannya, ya, semua. keasliannya. Betul. Itu dia, gitu ya. Dan ini adalah ruangan fisika kimia. Ya, Mendengar ini fisika mereka kimia tuh, jadi nggak semata-mata udah dibikin di area ini terus mereka kualitasnya nggak dijaga. Oh, Ini mereka diperiksa dia dulu? Diperiksa terus sama dia. Jadi Diperiksa lagi. dikaji, ya teknik-teknik macam-macam lah. Baik, seperti ini ya Pak. Kalau Ya. ini ngapain Mbaknya? Ini lagi ngecek viskositasnya, kekentalannya. Viskositas, ya. Kekentalannya. Iya. Apakah dia betul atau tidak gitu? Iya. Oh, jadi ada kadarnya ya? Iya. Oh, Iya, oke. karena kan setiap diproduksi itu harus sama kan, jadi kita bisa cek lewat mesin ini. Oke. Nah, ini udah betul belum? Sudah. Jadi nggak kaleng-kalengan ya. Nggak kaleng-kalengan, betul. Oke. Ada yang menarik di setelah R&D dan lab fisika itu, nah PT SKI juga mempunyai ruang mikrobiologi. Mikrobiologi. Ya, nah biasanya itu produk itu diuji, setelah diuji, diseleksi lagi di sini apa dia ada bakteri-bakteri yang paling halus sama kayak sebenarnya mikrobiologi. Iya. Biasa beberapa industri itu dia ke pihak ketiga, tapi kami udah mempunyai labs tersendiri. Biasanya mereka ke Skovindo atau ke Saraswati dan sebagainya, tapi kalau kita udah punya Udah punya sendiri. Ya, Ini jadi ya. udah nggak perlu kemana-mana. Udah nggak perlu Rasanya kemana-mana. pedas gitu ya, nggak usah Iya, kemana-mana. nggak usah kemana-mana, udah di sini aja semua deh, ada lengkap. semuanya ada, mau diuji kuman-kuman apa segalanya ada di sini. Ini ya, nah diuji deh tuh. Saya Ya. juga perlu diuji mungkin saya banyak kuman-kumannya. Oke. Nah pas
Simon sama Bu Kiki, alat-alat yang besar-besar itu tuh Ada dong. prosesnya membuatnya seperti apa di mana? Nah, itu disebutnya black area. Black nah, area, jadi di oke. dalam industri kosmetik itu ada 2 area, Iya. gray area dan black area. Jadi Oke. kalau di sana itu memang sudah lebih khusus lagi, jadi nggak boleh ada yang apa kuman apa segala Lebih steril lagi. Oke. Yuk kita ke sana ya. Oke, siap. Oke, berarti kita sudah di dalam ya. Ya, ini kita sudah di dalam. Nah, ini mungkin saya tadi belum jelasin. Ini namanya sandwich panel. Jadi panel ini mungkin pernah lihat waktu kejadian COVID di China, itu kan bikin rumah sakitnya 1 minggu ya. Iya. Nah, bahannya seperti ini. Oke. Ini anti jamur Ya. dan speknya udah spek farmasi banget. Farmasi ya. Jadi Dan mungkin mudah dibersihkan pasti. ini nggak perlu dibersihkan. Sudah tidak perlu? Sudah tidak perlu dibersihkan. Oh gitu. Dan ini memang sudah memang speknya itu memang sudah dari China-nya begitu. Jadi memang Oke. ini spek untuk kosmetik dan industri. Oh. Nah, saya tadi lupa menjelaskan bahwa kenapa sih harus bikinnya, kan bisa aja bikin pakai tembok Iya, ya, iya, atau iya. bikin pakai apalah gitu ya. Tapi memang kita pingin menjamin produk-produk yang bikin di sini. Jadi Oke, baik. dari lantai, dinding apa semua kita memang speknya memang spek khusus. Sekarang kita Steril, masuk ya. sini yuk ke ruang timbang. Ruang timbang. Oke ya. Oke, nah ini kita sudah berada di ruang penimbangan. Nah mungkin Karen ngelihat kok ada meja-meja seperti ini sih ya. Nah ini memang bukan asal-asal Barang meja. Ini bahannya khusus. Ini meja Kenapa? Ya, jadi tidak terjadi kekeliruan dan goyang. Getaran, tidak Getaran. getaran. Jadi pun ada gempa bumi dia nggak apa-apa. Oh. Karena kan kalau untuk menimbang ini kan jangan sampai salah. nggak boleh salah. Ya kalau dia salah 1 koma aja, hasil akan berpengaruh. Berbeda. berpengaruh ya. Oh jadi meja ini khusus. Khusus. Nih. Bisa nggak kita bawa pulang? Nah ini udah ditanam. Oh, udah ditanam. dia. Jadi Oh. memang sudah dibuat speknya khusus banget. Memang ada alurnya juga, aturannya ada. Nah ini nggak boleh ini ya. Yang nggak ada CEO-nya aja nggak dihitung. Iya siap. Yuk, sekarang kita tunjukin dulu ruangan yang paling memproduksi terbesar. Iya, yang besar-besar itu ya. Betul. Yang kayak tong gitu Tong. ya. Iya kan, bener nggak? Oke Bu Kiki, berarti ini adalah apa ya? Mesin mixer. Mesin mixing. Iya, Mixing. mixing yang untuk 1 ton. 1 ton. Betul. 100.000 pieces. 100.000 pieces. 100.000. Per adukan ya. Per adukan. Jadi kalau 1 hari kita bisa 4 kali atau 5 kali adukan ya tinggal dikalikan saja berarti 500.000 pieces. Wow. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita penjualannya sudah sampai jutaan piece kita bisa. Jadi kita Kenapa? masih bisa support. Betul. Kenapa ini masih kosong? Itu adalah jawabannya kita masih bisa isi dengan mesin-mesin seperti ini, mungkin 4-5 mesin lagi masih bisa di ruangan ini. Wow. Jadi artinya kita nggak harus nambah pabrik, tapi kita bisa nambah mesin. Kalau misalkan orderannya semakin meludak. Iya. Gitu ya. Wow. Oke. Jadi kalau di produksi itu kan ada ini Karen, ada nomor batch. Nah biasanya kalau nomor batch-nya itu berganti-ganti, itu berarti dia berkali-kali produksi. Nah kalau kita bisa dengan hanya 1 nomor batch. Iya. Jadi 1 nomor batch itu sekali produksi. Tapi Tinggal kita nggak usah bukan hanya banyak-banyak. ini sih, kita ada beberapa mesin yang kapasitasnya di bawah ini. Yang kecil-kecil 500, yang cuma mau Iya. apa namanya? Sampai 50 kilo kita punya. 50 kilo. Oke. Jadi visi misi kita itu tidak hanya orang bikin yang besar-besar enggak. Jadi Iya. Tapi pemain kalau kita pemula, sudah maju, ya, semakin dia bisa besar, meningkatkan. semakin besar adalah ada lagi kita alatnya. sediakan. Oke. Jadi kita juga mensupport pemain-pemain yang ya mungkin ibu-ibu dia Iya. tidak punya modal berapa gitu. Iya. Jadi jangan khawatir di kita itu Semua alat semua ada. Jadi alat Dari dengan yang kecil sampai produksi yang besar kecil ada. sampai yang paling besar ini. Hebat, luar biasa. Ini sebenarnya ukuran saya masuk ke sini juga bisa kayaknya. Lihat aja karena Bisa diaduk ya. ruang filling. Oke. Ruang cairan. Nah, kita lagi mengerjakan filling di sana. Jadi, ini fillingnya kita otomatis dari mulai sini, nah menutup, mengisi, semuanya otomatis. Tapi kok
sedikit banget orangnya di sini yang kerja. Ya, nih, karena dengan kalau di PT SKI itu kita udah banyak menggunakan serba otomatis. Iya. Sistem di pekerjaan kita itu udah pakai menggunakan ERP. Oke. Nah, terus kita dari kementerian juga dapat fasilitas industri 4.0. Oke. Nah, makanya kan pekerjaannya sedikit karena ini mesin 1 jam itu bisa sekitar 2.000 selesai, 3.000. 1 jam 2.000 sampai 3.000 ya. Jadi kalau 8 jam itu Ujung sana sama di ujung sini aja. Tuh. Udah. Wow, luar biasa. ini speednya bisa ditambah, Karen. Ini speednya bisa Speednya bisa biar ditambah. cepet lagi gitu. Jadi kalau dia memang lagi alurnya padat, ini speed bisa ditambah. Ini cepet banget. Oh, Gitu. Cepet oke. banget. Nah, ini mesin Sitmas. Jadi kalau mau bikin masker yang dari kertas sekarang lagi tren kan, Korea itu kita punya mesin otomatis. Ini murah loh. HPP-nya murah. HPP-nya murah ini. 5.000 aja. Bisa 5.000. bikin Sitmas. Oh gitu. Ah. Hebat ya, hebat. Kalau itu juga sama. ya? Sama. Mesin Sitmas juga, yang ini peeling cream kalau. Sitmas by Karen Delano. Yes, Cakep. itu bisa dipikirkan. Wow, luar biasa. Gimana Pak? Jadi ini semuanya sertifikasinya juga Ya, luar PT biasa SKI ya. itu udah mempunyai 4 sertifikasi. Jadi dari ISO 4000 sampai 9000. Dan dia juga sudah GMP dia. ya. Terus sertifikasi halalnya juga. Bukan halal produknya loh, Karen. Pabriknya udah halal ini. Pabriknya sudah Ya, halal. jadi halal itu ada produk, ada perusahaannya. Ada perusahaannya. Nah, alhamdulillah kita juga sudah grade A, perusahaannya sudah sertifikasi halal. Sertifikasi Jadi halal. halal loh. Kalau halal pabriknya artinya kita bisa menerima bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal. Iya, Jadi berarti kalau tidak perlu bukan halal, dikhawatirkan nggak ya. bisa. Iya, Iya, betul. betul. Berarti semua barang pun yang masuk harus halal, mesinnya halal, gedungnya halal. Halal. guys. Iya Jadi kan? perusahaannya harus halal dulu. Grade A. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Yuk. Oke. Yuk. Oh, jadi jenis produk apa saja yang bisa dibuat di pabrik ini? Iya, Iya. di PT Skin Soul Cosmetic Industry itu bisa bikin dari mulai body care, hair care, skin care, sampai make up, dekoratif semua bisa. Sampai Bisa, ya? sediaan bayi juga Dan kita bayi bisa. Oh, gitu ya. menarik. Sampai pomade kita juga bisa buat. Pomade juga bisa buat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ah. Kosmetik kita semua Jadi udah ada misalkan isi. pomade Karen Delano gitu, Iya. ya, kita bisa produksi di sini. Bisa juga Dan kita buat. punya varian yang terbagus. Betul, lipstick juga bisa. Lipstick, ya. Bedak ya dekoratif ya, lipstick, Iya. bedak, Bedak, foundation, eyeshadow, eyeshadow, bisa. itu semuanya juga bisa. Bisa banget. Jadi Wah, luar biasa. apapun jenis sediaan kosmetiknya, PT Skin Solution Industry bisa ngebuatnya. Bisa semuanya. Oke, Iya. kalau gitu saya juga mau punya penghasilan miliaran Wow. dalam 1 bulannya. Kayaknya aku mau buat skincare ataupun body care aja deh di sini ya. Ya kan bisa dibantu dong Bu Kiki. Bisa. Asik. Investasi yang paling tepat di kosmetik. Iya, oke siap. Oke Pak. Oke, nah ini kita masuk ke gudang bahan kemas sekarang. Gudang bahan Nah, kemas. gudang bahan kemas ini pendukung dari untuk kita produksi. Oke. Jadi mulai labeling, terus packagingnya Packagingnya. harus disimpan di sini. Ini Oke. ribuan dan ratusan lah di sini. Nah, SOP-nya hampir sama dengan yang tadi. Iya. Pencatatannya ada di sini, ada standar ISO supaya lokasinya tidak tertukar. Nah. Mau botol, ada tube, Ada ada semua. spray, semuanya Nah, di sini ya. Ini adminnya ada di Disimpannya. sini. Oke, ini Dia adminnya. mencatat keluar masuk barang-barang tersebut ya. Jadi ini juga pencatatan-pencatatannya semua karena ribuan sih kalian nggak bisa nggak Terlalu dicatat. banyak ya, jadi semuanya harus dicatat dengan baik dan dimasukkan file. Betul. Dan yang Oke. menariknya sistem sudah ERP. Oh, udah Jadi ERP. ERP sistem itu mereka tinggal input data saja, jadi nanti sudah keluar di masternya. Jadi nggak Oke, perlu baik. zaman kayak yang dulu kan dicatat-catat. Iya. Tapi saya lihat di sini juga ada karantina. Ada. Oke. Jadi SOP-nya hampir sama dengan bahan baku. Semua packaging yang masuk, semua label yang masuk harus dikarantina dulu. Harus dikarantina Harus dulu dikarantina ya. dulu. Wow. Setelah lulus karantina,
baru dia masuk ke dalam. Iya. Nah, Waduh. kita lanjut aja. Ya. Karena dari sini itu ada SOP yang mungkin pernah disampaikan orang kan tidak. Iya. Jadi sebelum diproduksi itu untuk menghilangkan jamur itu ada ruang lemari pengering namanya Karen. Ruang lemari Ya, pengering. nah ini dia vakum. Jadi sebelum diproduksi itu semua packaging itu harus disering dulu. Keringkan dulu. Ya, boleh di-shoot. Iya. Boleh di-shoot. Karena ini yang harus kepencet tekan. Nah. Harus melalui ini dulu. Iya. Kalau Oke. tidak melalui alat ini terkontaminasi di sana jamur dan segala-galanya nggak bisa menjamin produk. Oke, baik. Nah, ini dicuci dulu di sini. Nah, Ruang cuci ruang kemasan. cuci kemas. Oh, ini ruang cuci. Iya. Dan dari sini itu sudah tidak melalui ke sini karena Ya. dia masuk ke area ini, diambil dulu di luar. Diambil dulu. Diambil di Oke. luar baru diproduksi. Baru diproduksi. Jadi Wow. sangat aman sekali, sangat aman banget dah ya. Mulai dari packagingnya, mulai dari hal-hal tertentu disterilkan dulu. Iya, ruangan ini begitu penting ya Ini penting supaya banget. tidak ada jamurnya, tidak ada bakterinya sebelum diproduksi ya Pak. Gitu. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke ruang kemas sekunder. Nah, Ya. ini ruangan hasil akhir. Disebutnya Hasil dalam segala produksi kosmetik, ini finishingnya di sini. Oke, Ini dikemasnya di sini, di stikernya di sini. Oke, kita mulai dari sini aja. Nah, ini mereka lagi labeling. Mungkin Ini kalian labeling bertanya ya. yang manual ya? Ya, Oh, ini manual. ya. Jadi kita kenapa dikerjakan manual? Karena memang rate-nya memang Di bawah Di bawah. 10.000. Di bawah Karena 10.000. kan kalau misalkan yang gulungan itu kan memang harus minimum ordernya per 10.000 kan. Jadi kita ada mesinnya sih. Tapi kalau misalkan customer kita masih di bawah 10.000 ya terpaksa kita pakai manual. Jadi kita sebenarnya minimum order besar kita terima, tapi kecil juga jangan berkecil hati gitu kan. Kita juga terima boleh juga. kita diterima. Iya. Jadi Nah ini mesin segel. segel. Jadi Sebutnya mesin produk string. yang tadi terus langsung disegel tuh masih hangat ya. Masih hangat banget ya. Oke. Nah ini mesin string. Jadi aman kan orang kalau misalkan jual di pasaran seperti ini berarti dia sudah dicek quality controlnya, sudah pastikan aman gitu. Nah, kebetulan ada yang otomatisnya jalan. Nah, ini yang otomatis. Ini yang Ini yang otomatis. Otomatis. Jadi memang si customer itu harus menyediakan stikernya, labelnya itu seperti gulungan itu. Nah, kalau udah di atas 10.000 baru bisa dibuatkan oleh pabrik percetakannya ya gulungan. Oh gitu. Gitu. Tapi Jadi cukup lebih satu orang murah aja, sih Karen. Satu orang aja. Cukup ya? satu orang aja. Betul. Ini disebutnya inject print ya. Jadi yang nomor mesin untuk nomor expired. Expired date, Nah, nomor ini dia batch. mesinnya. Ini Jadi mesinnya. menggunakan Ya. ini. Mana sih Pak? Nah, ini dia nih. Oh. Ya. Ini nggak akan luntur-luntur kan? Nggak luntur-luntur. Nggak, Iya. jamin. Oh, gitu. Kalau pakai tinta biasa mungkin luntur. Iya. Ini memang Pakai khusus. laser. Mungkin Karen lihat ada beberapa mesinnya ya. Nah, memang tipenya beda-beda, kecepatannya pun beda-beda. Jadi misalkan lagi kerjanya kita ada berapa gitu ya, semua mesin on. Di sana juga ada. Ya. Nah, ini yang ke bodinya. Nah, ini buat yang ke yang bodinya di ya. bawahnya. Ini krimnya Ini dia juga juga nggak hilang nih. ya? Nggak akan hilang. Nah ini krimnya dia juga sama. Packagingnya lucu Itu nggak kan? akan hilang. Ya. Jadi deh. Jadi deh. Oke Pak Simon, Bu Kiki kayaknya ini udah waktunya buat saya mau buat produk aja di sini. Oke. Kita putusan sudah oke ya. Biar dapat cuan.